Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem sosial dan budaya pada masa liberal. Yang pertama ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal yaitu kondisi politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Adapun untuk ciri-ciri demokrasi liberal, yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, presiden berhak membubarkan DPR. Yang ketiga, menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan. Dan yang terakhir, perdana menteri diangkat oleh presiden. Adapun untuk bidang pendidikan pada masa ini, yaitu adanya pengalihan pendidikan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 oleh Menteri Pendidikan Dr. Abu Hanifah. Disusun konsep pendidikan yang menitikberatkan pada spesialisasi. Contohnya, pada satu lembaga terdapat pendidikan umum dan pendidikan teknik yang berbanding 3:1. Adapun untuk akademik pelayaran ya, terdapat oceanografi atau ilmu yang mempelajari tentang kelautan dan research laut. Adapun akademik ini berada di Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang. Adapun untuk tenaga pendidik dikirim dari berbagai negara, ada yang dari Inggris, Amerika, dan Perancis. Baik, selanjutnya untuk sekolah tinggi pertanian awalnya direncanakan di Sumatera Barat dekat Payakumbuh, yang direncanakan untuk diadakan filial atau cabang dari sekolah tinggi pertanian Bogor atau yang sekarang sering disebut dengan IPB University. Akan tetapi konsep ini hilang saat kabinet Hatta berhenti. Lalu oleh Abu Hanifah dirancangkan kota universiter. Di antaranya ada kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bukit Tinggi. Selanjutnya direncanakan juga untuk mendirikan Akademik for Buatan Seven, yaitu. Adapun untuk selanjutnya di bidang bahasa, gagasan untuk EYD atau ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan diadakan setelah Kongres Bahasa Indonesia di Medan. Adapun untuk hasilnya, yang pertama ada keputusan penyelidikan dan penetapan dasar-dasar ejaan praktis bagi bahasa Indonesia. Yang kedua, dibentuk panitia pembahas ejaan bahasa Indonesia dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 448/S 19 Juli 1956. Pada tanggal 17 April 1957 terjadi perjanjian persahabatan Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Pada tanggal 4 sampai 7 Desember 1959 di Jakarta terjadi sidang bersama Panitia Pelaksana Kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana dan kuasa bahasa resmi baru Persekutuan Tanah Melayu yang dikuasai oleh Syekh Nasir bin Ismail. Lalu hasilnya yaitu pengumuman bersama ejaan bahasa Indonesia bahasa Melayu tahun 1961 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya di bidang media massa, yang pertama, surat kabar bekas milik Dinas Penerangan Belanda diambil alih oleh Tenaga Bangsa Indonesia. Pada tahun 1957 dinasionalkan, perusahaan-perusahaan Belanda membuat surat kabar dengan bahasa Belanda lenyap dari peredaran. Peristiwa terpenting perkembangan surat kabar selama masa demokrasi liberal ini adalah dengan diselenggarakannya seminar pers di Tugu, Bogor pada tanggal 24 sampai 26 Juli 1955. Jika dilihat dari segi komersial ya, pers daerah memang kurang menguntungkan karena terdapat faktor penduduk, faktor ekonomi perdagangan, dan taraf kecerdasan penduduk yang kurang pada saat itu. Adapun untuk bidang seni, setelah pengakuan kedaulatan, di Yogyakarta berdiri berbagai organisasi pelukis. Yang pertama ada PI atau Pelukis Indonesia yang diketuai oleh Sumutro, kemudian berganti menjadi Solihin dan Kusnadi. Yang kedua itu ada PIM atau Pelukis Indonesia Muda, didirikan pada tahun 1954 dan diketuai oleh Yudaya. Nah, sebelum PI dan PIM ini, paling awal di Yogyakarta itu berdiri yang namanya PTPI atau Pusat Tenaga Pelukis Indonesia yang diketuai oleh Jayeng Gasmoro.
Kemudian oleh pemerintah pun didirikan Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI yang mencakup 5 bidang. Yang pertama seni lukis, patung, ukir, reklame, dan pendidikan guru gambar. Untuk di Solo itu terdapat organisasi Himpunan Budaya Surakarta. Di Madiun ada Tunas Muda. Kemudian perkembangan seni bangunan juga mengambil tempat yang tidak berketentuan dan tidak selaras dengan keadaan alam. Contohnya, sekolah-sekolah, kantor, toko, gedung tua, dan pondok rakyat berselang-seling sepanjang jalan yang seharusnya mempunyai ketentuan yang pasti. Sedangkan di desa-desa masih menggunakan corak lama karena lemahnya ekonomi rakyat pada saat itu. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.